Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmat kepada kita. Yang kedua, sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin. Yang ketiga, di sini perkenankan saya Siti Nur Faiza dari Prodi PJKR kelas 2020B. Di sini saya akan membawakan kultum yang bertema kerukunan antar umat beragama. Sudah kita ketahui bahwa negara Indonesia adalah negara yang sangat luas dan sangat kaya akan budaya, adat istiadat, suku, ras, dan agama. Maka dengan demikian sudah sepatutnya kita sebagai warga negara yang baik saling menghargai tentang adanya perbedaan dan toleransi antar umat beragama. Agama adalah ajaran yang berasal dari Tuhan atau hasil renungan manusia yang terkandung dalam kitab suci yang turun-temurun diwariskan oleh suatu generasi ke generasi dengan tujuan untuk memberi tuntunan dan pedoman hidup bagi manusia agar mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat, yang di dalamnya mencangkup unsur kepercayaan kepada kekuatan gaib yang selanjutnya menimbulkan respon emosional dan keyakinan bahwa kebahagiaan hidup tersebut tergantung pada adanya hubungan yang baik dengan kekuatan gaib tersebut. Manusia sebagai makhluk sosial tidak bisa dilepaskan dari hubungan interaksi sosial dengan sesamanya. Hubungan antar manusia dalam masyarakat ditata dalam suatu tatanan normatif yang disepakati bersama oleh anggota masyarakat tersebut, yang disebut nilai atau norma yang menjamin terwujudnya harmoni dalam bentuk kedamaian dan ketentraman. Interaksi sosial antar anggota maupun kelompok dalam masyarakat seringkali diwarnai dengan konflik yang dapat mengganggu terwujudnya harmoni tersebut, disebabkan karena adanya persepsi, kepentingan, maupun tujuan yang berbeda di antara individu maupun kelompok dalam masyarakat. Jadi, perbedaan antara anggota maupun kelompok yang berpotensi konflik dan bersifat destruktif antara lain karena adanya perbedaan agama. Konflik antar penganut agama sendiri biasanya dipicu oleh prasangka antara penganut satu agama dengan yang lain, yang berkembang menjadi isu-isu yang membakar emosi. Munculnya sikap-sikap tersebut tidak datang sendirinya, melainkan dikarenakan beberapa sebab seperti ketiadaan saling pengertian antar pemeluk agama, adanya kesalahan dan kekeliruan dalam memahami teks-teks keagamaan, dan masuknya unsur-unsur kepentingan di luar kepentingan agama yang luhur. Agama sendiri memiliki beberapa fungsi. Yang pertama yaitu sebagai pembimbing dalam hidup. Jadi, pengendali utama kehidupan manusia adalah kepribadiannya, yang mencangkup segala unsur pengalaman, pendidikan, dan keyakinan yang didapatnya sejak kecil. Yang kedua, agama sebagai penolong dalam kesukaran. Orang yang kurang yakin akan agamanya, lemah imannya, akan menghadapi cobaan atau kesulitan dalam hidup dengan pesimis, bahkan cenderung menyesali hidup dengan berlebihan dan menyalahkan semua orang. Yang ketiga, penentram batin. Jika orang yang tidak percaya akan kebesaran Tuhan, tak peduli orang itu kaya apalagi miskin, pasti akan selalu merasa gelisah. Yang keempat, pengendali moral. Setiap manusia yang beragama, yang beriman akan menjalankan setiap ajaran agamanya. Terlebih dalam ajaran Islam, akhlak umat sangat diperhatikan dan dijunjung tinggi dalam Islam. Pelajaran moral dalam Islam sangatlah tinggi. Dalam Islam diajarkan untuk menghormati orang lain, akan tetapi sama sekali tidak diperintahkan untuk meminta dihormati. Di negara Indonesia sendiri terdapat
6 agama yang diakui. Yang pertama, agama Islam. Yang kedua, Kristen Protestan. Yang ketiga, Kristen Katolik. Yang keempat, Hindu. Yang kelima, Buddha. Dan yang keenam, Konghucu. Manusia membutuhkan agama tidak sekedar untuk kebaikan dirinya di hadapan Tuhan saja, melainkan juga untuk membantu dirinya dalam menghadapi bermacam-macam problema yang kadang-kadang tidak dapat dipahaminya. Disinilah manusia disyaratkan oleh diri dan alamnya bahwa zat yang lebih unggul dari dirinya, yang maha segalanya, seperti yang dijelaskan oleh para antropolog bahwa agama merupakan respons terhadap kebutuhan untuk mengatasi kegagalan yang timbul akibat ketidakmampuan manusia untuk memahami kejadian-kejadian atau peristiwa-peristiwa yang rupa-rupanya tidak dapat diketahui dengan tepat. Terdapat beberapa konsep teologi mengenai menjaga kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Yang pertama, yaitu mencoba melihat kebenaran yang ada di dalam agama lain. Yang kedua, memperkecil perbedaan yang ada di antara agama-agama. Yang ketiga, menonjolkan persamaan-persamaan yang ada dalam agama. Yang keempat, memupuk rasa persaudaraan setuhan. Yang kelima, memusatkan usaha pada pembinaan individu dan masyarakat manusia yang baik, yang menjadi tujuan beragama dari semua agama monoteis. Yang keenam, mengutamakan pelaksanaan ajaran-ajaran yang membawa kepada toleransi beragama. Yang ketujuh, menjauhi praktek serang-menyerang antar agama. Selanjutnya, yaitu manfaat dari menjaga kerukunan antar umat beragama. Yang pertama, dapat terhindar dari adanya perpecahan antar umat beragama. Yang kedua, dapat mempererat tali silaturahmi antar agama. Yang ketiga, pembangunan negara akan lebih terjamin dalam pelaksanaannya. Yang keempat, terciptanya ketentraman dalam hidup bermasyarakat. Yang kelima, lebih mempertebal keimanan setiap umat. Sekian penjelasan mengenai kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.